Halo everybody everyone ya, oke, welcome to my channel Adit Akademi Talk TV. Balik lagi bersama gua. Udah pada kenal gua belum? Kalau belum, gua ngasih tahu, nama gua Adit. Balik lagi, selamat datang ke channel gua ini. Channel anak muda yang sangat-sangat disiplin dan maju, ya kan? Oke, selamat tahun baru buat kalian semua yang merayakan tahun baru. Happy apa sih namanya? Happy New Year ya, Happy New Year. Sorry kalau gue salah-salah bahasa Inggris, karena gue bukan orang Inggris, gue nggak bisa bahasa Inggris, gue orang Rawa Denok, teman-teman. Oke, jadi kebanyakan orang nih ya, di tahun barunya seperti itu kan, bikin SW. Semoga tahun berikutnya menjadi lebih baik dari tahun 2015 sampai tahun 2030, begitu aja SW-nya. Orang terlalu banyak berharap kepada tahun dibandingkan berharap kepada Tuhan dan menaruh keimanannya kepada Tuhannya gitu. Ya, kali ini gue pengen sharing-sharing sedikit tentang pengalaman gue kemarin 2025 dan sekarang sudah meranjak ke 2026. Jadi gue pengen ngasih tahu, jadi pelajaran yang sangat berharga yang kita pelajari di dunia ini adalah pengalaman. Pelajaran yang paling berharga yang kita pelajari di dunia ini adalah kesalahan. Karena dari kesalahan itu kita bisa tahu ternyata itu salah dan kita jangan mengulangi hal itu lagi. Karena tidak akan pernah diajarkan di buku manapun, tidak akan pernah diajarkan di sekolah manapun, di institusi manapun. Karena itu yang gue bilang, pengalaman adalah hal yang paling berharga. Kesalahan adalah hal yang harus lo lakukan, karena ketika lo bisa melakukan kesalahan, di situ lo akan tahu di mana ada kesalahan lo dan lo harus memperbaiki kesalahan tersebut gitu. Dengan itu lo akan bisa menjadi progres, menjadi lebih baik lagi gitu kan. Gimana caranya kalau lo mau melakukan lebih baik lagi tapi lo nggak bisa melakukan kesalahan? Otomatis nggak ada kebaikan yang lo perbuat, gak ada kebaikan yang menambah ketika lu tidak tahu dan menyadari apa kesalahan lu gitu. 2025 sudah berlalu, sekarang kita membuka tahun baru lagi 1/3605 hari. Ya, cukup melelahkan di tahun 2025 kemarin. Tapi next gen 2026 kita harus berjuang lebih disiplin lagi, lebih konsisten lagi, lebih banyak belajar, jangan males kan. Dari gue pribadi, banyak pelajaran yang gue dapat dari tahun 2025. Sekarang gue mau ngasih tahu ke kalian semua, pelajaran yang gue dapat dari tahun 2025 adalah satu. Karena channel gue membahas finansial, ya mungkin buat orang yang ngeliat gue masih belum punya apa-apa dan masih banyak yang remehin gue, kayak, wah lu ngapain sih bikin konten finansial padahal lu belum punya apa-apa, ini itu segala macam. Oke, gue masih belum punya apa-apa dan gaji gue masih di bawah rata-rata. Tapi kali ini gue cuman mengasih tahu anak-anak muda di luar sana supaya memiliki pola pikir yang sama. Gimana caranya kita mau maju tapi kalau kita belum punya pola pikirnya? Gimana caranya kita mau dapetin uang yang banyak tapi kita belum tahu caranya? Gimana caranya kita berperang kalau kita nggak megang senjatanya gitu. Jadi gue kali ini, gue bukannya merasa gimana-gimana, gue bukannya merasa paling pintar dan segala macam. Gue cuman bagi pengalaman gue, bagi ilmu gue kepada kalian. Semoga apa yang gue kasih tahu ke kalian ini bermanfaat. Jadi ada satu pelajaran yang pengen gue sharing ke kalian, yaitu satu, seni menahan kesenangan untuk masa yang akan datang. Kenapa gue bilang ini adalah seni menahan kesenangan? Karena ya, menurut gue,
kebanyakan orang, diri gue pun pribadi dulu ya viewer gitu kan, ketika megang uang banyak, ini kesalahan terbesar menurut gue. Ketika gue megang uang banyak nih, gue tuh nggak bisa tuh menunda kesenangan dulu gitu. Mungkin ya kalau gue pribadi karena faktor dari kehidupan gue yang mungkin lumayan ya, gue ngerasa kehidupan gue tuh sangat pahit gitu ya guys dulu. Nggak perlu gue ceritain pahitnya dari mana, tapi ketika gue ibarat kata nih ya, lu tuh minum kopi pahit setiap hari, tapi ada suatu hari lu tuh dikasih teh yang manis dan enak, tapi salahnya lu tehnya ini terlalu manis ya. Kalau misal lu habisin semua lu akan sakit gitu, sakit gula terutama gitu kan. Tapi kalau misalnya tehnya diminum secara perlahan dan ditambah air, mungkin teh itu akan mengalami kenikmatan yang luar biasa dan awet dan lama, tahan lama maksudnya gitu kan. Banyak gitu jadinya. Kan kalau teh kan gitu ya, satu gelas nih, satu celup aja tuh bisa bergelas-gelas gitu kan. Ya aku mau kasih tahu itu. Jadi adalah seni menahan kesenangan terlebih dahulu untuk masa-masa yang akan datang. Kenapa gue bilang kayak gini adalah seni menahan kesenangan, karena ya lo tahu sendiri, masih banyak di luar sana yang mungkin lebih income-nya dari lo. Jadi gimana ya? Gini deh, misalnya gue ngasih suatu perbandingan aja, ngasih suatu apa sih namanya, ilusi lah, biar kalian paham dan bisa memaknai apa kata-kata gue saat ini. Misalnya ada karyawan kerja di salah satu perusahaan, setelah itu gajinya saat itu UMR gitu kan. Dia mempunyai satu buah motor dan satu buah HP. Ketika digaji, dinaikin sama gaji si bos ini kan, jebret, naik lah misalnya 50%, jadi 15 juta gitu kan. Si karyawan ini langsung merasa terlalu senang karena gajinya naik gitu kan. Terus karyawan ini langsung, wah gaji gue naik nih, langsung DP mobil tuh kan, nyicil mobil, mentang-mentang pendapatan income dia lebih stabil dari bulan-bulan berikutnya gitu. Tapi salahnya, gajinya naik, gaya hidupnya pun naik. Itu yang salah pola pikirnya buat seperti orang-orang seperti itu. Menurut gue itu salah. Kenapa? Karena ketika gaji lu naik, gaya hidup lu naik, itu sama aja bohong gitu. Kenaikan income pasif aktif lo setiap bulan, penghasilan lo setiap bulan gitu kan. Tapi kalau gaya hidup lo naik, pemakaian lo naik, sama aja bohong gitu. Nggak ada energi yang lo simpen, nggak ada energi yang bisa lo lakuin hal-hal lebih baik lagi gitu. Bahkan Warren Buffett berkata, kalau engkau ingin menjadi miskin, cepat-cepatlah terlihat kaya. Tapi kalau kamu ingin menjadi kaya, cepat-cepatlah terlihat miskin gitu. Maksudnya kalau emang lo pengen mempunyai aset yang lumayan banyak gitu, menjadi orang kaya gitu, lo harus belajar neken gaya hidup lo gitu kan. Lo memiliki gaji 15 juta, tapi gaya hidup lo tuh harus balik lagi kayak gaji sebelum 15 juta. Bahkan ketika lo mendapatkan gaji 15 juta, harusnya lo tuh bisa manipulasi energi yang lo punya gitu. Banyak tuh energi yang lu punya, dengan gaji 15 juta itu lu bisa bangun konseling, bisa belajar sama mentor, bisa beli buku, bisa improve mandiri gitu kan. Ibarat kata nih ya, lu 3 juta nih misalnya ya suka olahraga nih, lu olahraga di rumah, tapi dengan lu punya 15 juta tuh lu olahraga di rumah juga, tapi bisa beli barang-barang keperluan olahraga, bukannya lu datang ke gym gitu. Walaupun lo olahraga di rumah, lo olahraganya bisa lebih efektif gitu, bisa lo pakai terus-terusan gitu. Jadi ini adalah seni menurut gua, seni menahan kesenangan terlebih dahulu untuk kesenangan yang akan datang.
jangan terlalu euforia, karena gue ngalamin ini sendiri. Terus euforia itu adalah satu-satunya hal yang membuat manusia bangkrut dan hancur. Kenapa bisa gue bilang begitu? Karena euforia itu akan memicu ke banyak hal-hal buruk, teman-teman. Dari kalian yang merasa gajinya besar, terus kalian punya pendapatan yang lumayan, kalian punya uang yang lumayan, kalian merasa sombong, kalian merasa takabur, kalian merasa duit kalian tidak pernah habis, kalian merasa tidak ada malapetaka yang datang ke kalian tanpa kalian menyiapkan dana darurat, kalian poya-poya gitu aja gitu. Harusnya kan uang yang kalian dapat tuh harus kalian kelola dengan baik dan benar gitu. Diinvestasikan gitu. Sampai dimana keadaan kalian itu mempunyai umur pensiun yang lebih cepat, financial freedom, anak-anak kalian memiliki warisan, itu baru kalian boleh uncang-uncang kaki, teman-teman. Terus bang, apa bang tujuan lo di 2026 saat ini? Apa target lo di 2026 ini? Pertama, 2026 ini gue akan selalu disiplin. Gue akan menjadi laki-laki yang kecanduan disiplin. Gue bukan orang yang gimana-mana, tapi gue pengen jadi orang yang disiplin. Gue pengen jadi orang yang konsisten. Walaupun penyakit manusia ya teman-teman ya, kadang rasa malas dan bosan itu selalu menghampiri gitu kan. Kadang rasa capek juga selalu menghampiri, ujung masalah terus silih berganti gitu kan. Tapi gue pribadi, gue gak akan segan-segan lagi untuk berusaha selalu disiplin dan konsisten. Bang, tujuan lu ngonten apa sih sebenarnya? Tujuan gue ngonten sendiri, gue ini pengen bikin personal branding gue lebih kuat. Nanti kalian akan ngerti kalau misalnya YouTube gue sudah tercapai. Oke, gitu aja dari gue. Happy New Year, anjay, buat orang-orang yang merayakan 2026. 2026 saat ini ya sepi sih, nggak kayak tahun-tahun lain-lainnya gitu, nggak kayak tahun-tahun sebelumnya gitu rame gitu kan ya. 2026 ini sepi menurut gua nggak tahu kenapa, apa mungkin 2026 ini kemarin sih gua di Jakarta tuh hujan ya, 2026 ya hujan, ini sepi ya. Ada lah orang masak petasan bakar-bakar sama keluarganya. Kalau gua bakar rumah aja, sama bakar-bakar orang-orang yang nyolot-nyolot ke kita. Ya sorry guys, gue emang begitu orangnya, maklumin aja. Ya itu aja yang bisa gue sampaikan. Selamat datang kembali di channel gue, Adit tahun 2026, Adit 2026, anjay, Adit 2026. Jangan lupa kepoin Instagram gue. Di situ ada toko-toko jualan-jualan gue punya Tokopedia, punya Shopee segala macam. Oke? Jangan lupa di komen dan di subscribe video gua. Semoga gua menjadi YouTuber, anjay. Oke, doain aja ya, dukung terus channel gua. Asik dah kalau gua jadi YouTuber pokoknya. Gitu ya. Ya, ya dah. Oke, good morning semuanya, karena gua sekarang ngonten pagi-pagi, gua habis sholat subuh. Jadi gue ucapkan ke kalian semua good morning all. Biasanya kan gue good night kan, sekarang gue good morning all. Thank you, see you next time.